Baik, perkenalkan, saya Fajri Muhammad Ikhwan Priyatama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian software Excel dan juga RStudio dalam menyelesaikan permasalahan distribusi probabilitas. Nah, di sini soalnya adalah yang pertama, sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa semua unit komponen memiliki cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat? Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari peluang dalam software Excel. Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi binomial. Kenapa kita menggunakan distribusi binomial? Karena di sini hanya terdapat dua kategori, yaitu cacat ataupun tidak cacat. Oleh karena itu, kita menggunakan distribusi binomial. Nah, di sini kita diminta untuk input number S dalam kurung X. Di sini artinya adalah kita menginput nilai atau peluang yang akan kita cari, yaitu 2 unit komponen. Sehingga di sini kita taruh angka 2. Nah, untuk trials-nya di sini adalah semua percobaan yang dilakukan, di mana berdasarkan soal, di sini percobaan yang dilakukan adalah 20 unit komponen per jam. Sehingga di row trials kita masukkan angka 20. Untuk probability itu diketahui di soal adalah 0,05. Sehingga kita masukkan 0,05. Dan untuk kumulatifnya kita taruh false. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah binom dis. Dan di sini kita diminta untuk input number S. Di sini kita klik aja number S. Lalu trials. Lalu probability dan terakhir kumulatif. Kita enter sehingga diperoleh peluang untuk terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat adalah sebesar 0,18 atau sekitar 18%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian software RStudio dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu menginstal package, yaitu install package distr, di mana package ini berfungsi untuk melakukan perhitungan, yaitu distribusi. Nah, di sini kita tunggu. Ketika sudah terdapat tampilan package distr successfully unpacked, di sini artinya package sudah terinstall. Dan kita bisa lakukan syntax library distr dan di run untuk melakukan pemanggilan kembali package yang sudah kita install. Di sini kita masukkan saja sinteks untuk melakukan pencarian distribusi binomial. Di sini saya namakan untuk komponen yang diproduksi per jam itu adalah n_079. Untuk peluang komponen cacatnya itu adalah 0,05. Saya namakan dengan p_079. Dan untuk unit dengan komponen cacat itu saya kasih nama yaitu x_079 dengan sebanyak 2. Nah, di sini sebenarnya untuk penamaannya itu bebas, tapi kita perlu perhatikan untuk di sintaks selanjutnya. Di sini peluang distribusi binomial, kita gunakan sintaks dbinom. Nah, di sini kita harus pastikan untuk semua nama yang telah kita berikan di sintaks atasnya itu sudah benar, yaitu x_079, n_079, dan p_079. Dan untuk melihat hasil perhitungannya, kita lakukan sintaks print peluang distribusi binomial. Nah, di sini coba kita blok, lalu kita run. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0,1886768 atau sekitar 18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang untuk terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat jika mesin beroperasi selama 1 jam adalah
0,1886768 atau sekitar 18%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan nomor 2. Di sini dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, tata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10? Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu dengan penggunaan distribusi binomial negatif. Di sini untuk X-nya saya akan lakukan input sebesar 10, dan untuk number S-nya itu 3, number F-nya itu 7, probability-nya berdasarkan soal adalah 0,5 dan kumulatifnya false. Sehingga kita bisa menggunakan rumus binom neg binom dis. Nah, di sini kita diminta untuk menginput nomor F, yaitu 7, dan number S-nya 3, probability-nya 0,5, dan kumulatifnya false. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 0,035152625 atau sebesar 35 atau 3,5/100 atau sekitar 3%. Lalu untuk RStudio-nya di sini kita bisa menggunakan sinteks berikut dengan K di sini adalah kita menginginkan jumlah keluhan ketiga. Lalu di sini X-nya adalah jam yang kita inginkan dan P di sini adalah peluangnya. Lalu kita bisa input peluang dis binom negatif dengan sinteks DN binom sebagai berikut, dan nanti setelah disesuaikan semuanya kita bisa lakukan print di sini peluang di distribusi binomial negatif. Lalu tinggal kita run, nantinya akan diperoleh hasil 0,035 atau sekitar 3,5%. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan nomor 3, di mana sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih, dan kita diminta untuk melakukan perhitungan untuk menentukan berapa peluang dari 10 mesin yang dipilih itu terdapat 4 mesin yang mengalami kerusakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan software Excel terlebih dahulu, di mana untuk sampel S ini kita diminta untuk melakukan input nilai yang akan kita cari peluangnya, yaitu 4 mesin. Sehingga untuk sampel S kita taruh angka 4, dan number of sample ini adalah nilai yang akan diambil secara keseluruhan, yaitu 10 mesin. Sehingga di sini kita taruh angka 10, dan untuk population-nya adalah nilai mesin yang rusak dalam yang terdapat di dalam 30 mesin produksi, di mana jumlahnya adalah 8 mesin. Sini kita masukkan angka 8, dan number pop ini adalah data secara keseluruhan, baik itu mesin yang rusak ataupun mesin yang tidak rusak, yaitu sebanyak 30. Nah, untuk kumulatifnya ini kita taruh false aja, dan di sini kita akan menggunakan kode atau shortcut HipGeom dis. Nah, di sini kita diminta untuk menginput nilai S, yaitu 4, number sampel yaitu 10, population 8, dan number pop 30. Jangan lupa untuk melakukan input nilai kumulatifnya, yaitu false. Tinggal kita enter, dan nanti diperoleh yaitu 0,173836159 atau sekitar 17% peluang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana
Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan software RStudio. Di sini tinggal kita input sintaks-sintaks yang diperlukan. Nah, di sini terdapat n_079 sama dengan 30. Maka di sini dapat dikatakan bahwa di nilai n ini terdapat n ini adalah nama dari angka 30, yang dimana angka 30 ini adalah jumlah keseluruhan data. 8 adalah jumlah nilai mesin yang rusak, dan 10 adalah nilai atau jumlah mesin yang akan diperiksa. Dan 4 adalah mesin yang kita harapkan untuk diperiksa, yang nantinya 4 ini akan terdapat ke dalam nilai 10 ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan peluang underscore dis underscore hypergeom dengan menggunakan sinteks di hyper. Nah, di sini kita input nilai-nilai yang telah kita tulis di atasnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, lalu untuk melihat hasil perhitungannya, kita tinggal menggunakan sinteks print peluang underscore dis underscore geom. Sini tinggal kita blok, lalu CTRL enter. Nantinya akan diperoleh nilai 0,1738362 atau sekitar 0,17 atau sekitar 17%, dimana hasilnya itu sama dengan hasil yang ada di Microsoft Excel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang untuk mendapatkan 4 mesin yang mengalami kerusakan dari 10 mesin yang dipilih adalah 17% atau 0,17. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di nomor 4. Di sini dikatakan bahwa sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 dalam 1 hari kerja. Paket-paket tersebut dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 40 elektronik, 50 pakaian, dan 30 makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 adalah pakaian, dan 3 adalah makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dengan menggunakan software Microsoft Excel. Di sini kita akan menggunakan distribusi multinominal karena kita diminta untuk menentukan lebih dari 2 probabilitas. Nah, di sini yang pertama kita menentukan peluangnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menentukan peluang berdasarkan jumlah paket per kategori per jumlah paket keseluruhan, sehingga bisa diperoleh untuk elektronik adalah 40/120, untuk pakaian adalah 50/120, dan untuk makanan adalah 30/120, sehingga nantinya akan diperoleh peluang untuk X1 adalah 0,3, peluang untuk P2 adalah 0,45, dan peluang untuk P3 adalah 0,25, sehingga total adalah 1. Nah, di sini saya membuatkan angka peluangnya ke atas sehingga tepat dapat menghasilkan angka 1. Dan untuk X-nya di sini adalah jumlah paket yang akan kita inginkan untuk terdapat di 15 paket yang akan diambil, yaitu 5 elektronik, 7 pakaian, dan 3 makanan. Nah, setelah itu kita masukkan di sini, yaitu untuk kolom ini adalah kita gunakan kode multinomial, lalu kita kalikan di sini 5, 7, dan juga 3. Di sini number 1-nya 5, number 2-nya 7, dan number 3-nya adalah 3. Enter. Nanti akan diperoleh hasil 360.360. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan untuk
P1 itu akan dipangkatkan dengan X1. Dan untuk P2 itu akan dipangkatkan dengan X2, dan untuk P3 itu dia akan dipangkatkan dengan X3. Nah, sehingga ketika sudah dapat keempat nilai berikut, kita tinggal melakukan perkalian sehingga nantinya diperoleh hasil 0,0511270 atau sekitar 5%. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian software RStudio dalam menyelesaikan permasalahan multinomial. Di sini untuk nilai yang akan diambil atau jumlah keberhasilan di setiap kategori itu saya masukkan sebagai x_ml_079. Sementara untuk jumlah dari percobaan yang nanti akan dilaksanakan itu adalah 15, atau berdasarkan total dari jumlah keberhasilan yang diinginkan. Lalu di sini untuk probabilitas setiap kategori saya namakan sebagai P_ml_079. Lalu di sini selanjutnya untuk probabilitas multinomialnya kita akan menggunakan sinteks demultinom x_. Di sini kita lakukan input nilai-nilai yang telah kita masukkan di atas, lalu terakhir kita lakukan print, sehingga nantinya ketika di run dia akan menghasilkan angka 0,05112702 atau sekitar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, kita akan mendapatkan 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan itu sebesar 5%.